radhiyallahu anhu. Hadis ke hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala akhiru ma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Ma'sakir bi tarihihi. Hadis dhaif. Alhamdulillah, syukurlah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dapat dijalankan di dalam taatnya dalam ibadah, menuntut ilmu, membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Jami' as-Shaghir karya Imam As-Sayuti di dalam huruf alif Hamzah. Hadis yang ke-6, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dari sahabat Uqbah bin Amir bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah berkata, akhir ma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di hadis yang kedua yang berbunyi akhir ma takallama bihi Ibrahim hina ulqiya bin-nar hasbunallahu wa ni'mal wakeel, dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis yang ke-8 akhir al-bi'a fi syahri yawm nahsan mustamir, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis ke-9 Adam fi as-sama'i ad-dunya tu'radu 'alayhi a'malu dhurriyyatihi wa Yusuf fi as-sama'i ath-thaniyah wa ibn al-khala Yahya wa Isa fi as-sama'i ath-thalitha wa Idris fi as-sama'i ar-rabi'ah wa Harun fi as-sama'i al-khamisah wa Musa fi as-sama'i as-sadisah wa Ibrahim fi as-sama'i as-sabi'ah. Udah ini semuanya. Coba hubungi mana? Udah. Habis yang ke-13 bulan.
Hadis yang ke-13 yang benar itu semuanya sudah kita baca dari hadis ke-6 sampai ke-12 saya ingat. Hadis yang ke nggak apa-apa kita teruskan, nanti kita ulang sedikit supaya dapat kita faedahnya lagi. Hadis yang ke-10 Afatul Qarf as-Saraf wa afatul Saja'ah al-Bagh wa afatul Sama'ah al-Man wa afatul Jamal al-Khuyala wa afatul Ibadah al-Fitrah wa afatul Hadith al-Kadhib wa afatul Ilm al-Nisyan wa afatul Ilm al-Safah wa afatul Hasab al-Fakhr wa afatul Jud al-Saraf rawahu al-Bayhaqi Syu'ab al-Iman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Afatul Din thalatha wa fihi faqihun ba'd wa imam jahil wa mujtahid jahil. Hadis dari Imam Abdullah bin Abbas riwayat Imam Ad-Dailami dan Muslim al-Rasul. Hadis yang ke-12 Afatul Ilm al-Nisyan wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat marfu' adalah A'mash dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang ke-13 Atul bima wa mutilahu wa katibahu wa syahidah ila ilmu dhalika wal washima wal mawshuma lil mushad wa la bisadaka wal mubtadu arabiyyan ba'da hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Rawahu an-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisun sahih. Selesai. Kita bahas sekarang dari hadis ke-6 yang tadi disebutkan akhir pembahasan kita dari hadis-hadis awal Imam Muslim. Akhiru inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Hadis ini dikutip di dalam Arba'in Nawawi dari Nawas bin Syam'an. Hadis ini berbunyi akhiru ma adraka an-nas, di akhir-akhir yang didapati oleh manusia min kalam an-nubuwwah al-ula, daripada kalimat-kalimat para nabi-nabi yang terdahulu, nasihat-nasihat Nabi, pesan-pesan Nabi, wasiat-wasiat Nabi yang akhir-akhirnya manusia mendapatkannya. Kalimatnya adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu kepada Allah, ya, untuk berbuat maksiat, untuk berakhlak yang buruk, fasna' ma syi'ta, engkau akan berbuat yang semau engkau. Karena didasari dengan ayat kita malu berbuat maksiat, malu berakhlak buruk, malu berkata yang kotor, malu perbuatan yang tidak baik, yang mungkar. Itu nasihatnya daripada para nabi-nabi yang didapati. Terakhir ucapan-ucapan mereka adalah sifat al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau sudah dicabut rasa malu, dia bermaksiat di depan orang, dia bermaksiat semaunya, tidak ada malu lagi, tidak ada cemburu, takut sama Allah Subhanahu wa taala didasari dengan takwa. Yang pantas, yang layak berbuat sesuatu yang mana itu di hadapan Allah mungkar, di hadapan Allah ditutup, dilaknat, dibenci dari kemaksiatan, kezaliman, perbuatan, kata, ucapan, semuanya yang memalukan kita hindari, kita jauhi. Lebih baik kita diam, lebih baik kita berubah dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu sifat al-haya minal iman. Apabila kita tahu di situ Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, begitu pula haya di dalam segala sesuatu yang gerak-gerik kita, kebiasaan kita. Itu juga yang layak kita berbuat sesuatu di depan orang yang jorok, yang kotor, baik ucapan, baik gerakan. Itu juga diperhatikan karena al-haya'u minal iman. Hadis yang ke-7
Akhir ma takallama bihi Ibrahim hina wajada hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalimat-kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim tatkala dia dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud benis ya, mengumpulkan kayu-kayu dan dibuang Nabi Allah Ibrahim ke dalam tumpukan kayu tersebut. Tawaran-tawaran dari malaikat ingin membelanya, membantunya. Tawaran-tawaran makhluk-makhluk yang lain untuk membantu Nabi Allah Ibrahim, tidak. Dia minta kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup aku bersandar kepada Allah dan sebaik-baiknya yang aku berwakil kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, ya, tauhid. Kalimat ini kalimat yang menandakan ya, pasrah diri kepada Allah, menyerahkan diri, memohon segala bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Kalimat-kalimat yang dibaca juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau kita sudah tidak ada lagi bantuan manusia, kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari makhluk, kita minta langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir ma takallama bih, dari akhir ucapan Nabi Allah Ibrahim membaca-baca untuk melawan Raja Namrud yang boleh tapi tidak mempan segala-galanya. Raja tersebut bersekejap membakarnya, tapi dengan izin Allah, Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dengan dia minta kepada Allah, Allah langsung cepat memerintahkan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim dari panas apimu. Allah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala. Begitu kalau kita meminta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau kita bersandar, bersandarlah kepada Allah. Kalau kita butuh sesuatu, ngadulah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-8, akhiru arbi'a fi syahri yawm nahsin mustamir. Dari sahabat Waqi' bin Urad bin Mardawai bin Qasir, Imam Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Baghdadi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadisnya baik. Hari Rabu terakhir dari setiap bulan, dahulu Allah menurunkan azab kepada kaum-kaum yang membangkang kepada Allah, yang melawan kepada nabinya, dan di hadapan nabinya umat-umat tersebut diturunkan azab. Kebanyakan di hari Rabu. Hari Rabu, kalau kemarin bulan pas, bulan Rabu Karsan, Rabu Safar, ya. Tapi Nabi kita mengajarkan untuk kita beriman, keyakinan segala sesuatunya yang buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kita siap-siap dengan doa, kita tolak dengan doa. Al-bala yadfa'u bil-du'a. Bala itu bisa terangkat dengan doa, bisa terhalang dengan doa. Berdoa, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala Yasin, salamun hatta matla'il fajr, dan terus daripada doa-doa di hari-hari Rabu Safar. Dan Rasulullah mengatakan, la adwa wala tiyarata wala safar. Tidaklah ada sebab penularan penyakit yang menularkan Allah, dan tiadalah tahayul-tahayulan yang kita percaya, tahayul-tahayulan khurafat yang boleh dipercaya. Itu semuanya syaitan, ya. Yang Maha Kuasa lah yang menentukannya. Yang ketiga, wala safar, dan jangan kita percaya dengan safar. Artinya di hari Rabu
Pasti turun azab? Tidak, yang menurunkan Allah. Yang Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berkuasa menghapusnya, membatalkannya, menetapkannya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulannya yang sial, yang naas sial, ya. Bukan harinya rabu sial, bukan juga, bukan masanya, tahunnya, bukan yang sial. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh kita berpendapat para rabu ada yang keluar rabu sial, jangan. Hari bagus, setiap hari apapun baik. Walaupun ada larangan, kita menjauhi dengan doa, dengan wudhu, dengan baca-baca dan meminta kepada Allah ditolak bala. Allahumma ya kafiyal bala, ikhinal bala qabla nuzulhi minas sama. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan, mengangkat bala. Ya Allah, tolaklah bala yang akan turun dari langit ke bumi. Engkaulah yang maha kuasa. Tapi i'tiqad kita di hari apa saja Allah kalau menurunkan bala bisa, di siang bisa, di malam bisa, di Senin bisa, di Jumat pun bisa. Yang maha kuasa tidak ada yang atur, yang dia sendiri, ya, kekuasaannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9, Adam fis samai dunya tu'radu 'alaihi a'malu dzurriyyatihi. Nabi Allah Adam di langit-langit dunia pertama Allah tempatkan Nabi Allah Adam. Tu'radu 'alaihi a'malu dzurriyyatihi, akan dilaporkan amal-amal keturunannya. Subhanallah, amal-amal anak Adam. Jadi semua anak Adam, dzurriyyah Adam. Laporan-laporan amal-amalnya kepada Nabi Allah Adam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, ya, umatnya khusus. Yang lain semua anak Adam, umat-umat Yahudi, Nasrani, semua anak Adam. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, "Tu'radu 'alayya a'malu ummati yawmal itsnain wal khamis." Dilaporkan, disodorkan, diperlihatkan, ya, amal-amal umatku di hari Senin dan hari Kamis. Maka uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, dan aku pun semasa hidupnya Nabi, aku beramal baik di hari Senin berpuasa dan di hari Kamis berpuasa. Kenapa? Tatkala dilaporkan, dinaikkan amalku, disodorkan ke hadapan Allah, aku sedang berpuasa, aku sedang beramal baik, aku sedang mengerjakan pekerjaan yang dipuji oleh Allah. Puasa Senin dan Kamis. Bahkan Nabi ditanya, kenapa kau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Kelihatan sering kau berpuasa Senin dan Kamis. Hari Senin itu, kata Rasulullah, daka yaumun wulidtu fihi, itu hari kelahiranku. Masya Allah, Nabi memeriahkan hari kelahirannya dengan dia berpuasa, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diutus menjadi Nabi rahmatan lil alamin. Nabi Allah Adam di langit-langit dunia yang pertama, tu'radu 'alaihi 'amalu dzurriyyatihi, dilaporkan, ya, daripada diperlihatkan amal-amal daripada dzurriyyahnya, anak keturunannya. Kalau Nabi kita, apabila aku melihat umatku dalam keadaan baik, hamidullah ta'ala, aku bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umatku dalam keadaan baik, dalam keadaan jaya, dalam keadaan iman. Tapi kalau aku melihat umatku dalam keadaan ghaira dzalik, astaghfirullah ta'ala lahum. Kalau umatku dalam keadaan memburuk, menurun, ya, dalam keadaan sesuatu yang menimpa mereka, aku meminta ampun kepada Allah untuk umatku. Allahumma shalli wa sallim. Sayangnya Nabi kita kepada umatnya. Kalau melihat umatnya bahagia, dia bahagia. Tapi kalau melihat umat di dalam keadaan perang, bantai-membantai, pembunuhan, azab demi azab, misalnya
ada gempa, di sini ada tsunami, di sini ada itu dan lain-lain, Nabi memintakan ampunan kepada Allah. Masya Allah. Dan Nabi kita sayang di dalam barzakhnya. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, kata Rasulullah SAW. Hidupku baik untuk kalian, ya, dan matiku dalam keadaan barzakh juga baik untuk kalian. Memintakan ampunan kepada Allah untuk umatnya. Allahumma shalli wa sallim. Wa Yusuf fis sama'i tsaniyah. Ini tatkala kisah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Para nabi-nabi setelah bertemu di Baitul Maqdis, semua nabi hadir, semua rasul dihadirkan untuk berkenalan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bermuajah mereka yang sudah meninggal ratusan ribu tahun dari Adam sampai Isa, bertemu dan sholat bareng bersama Nabi, dan imamnya adalah Imamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Disitulah semuanya memohon kepada Allah untuk bertemu dengan cucunya, yaitu Nabi kita Akhirul Anbiya, Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW. Dipilih lagi naik ke dalam langit-langit, 7 lapis langit, didapati Nabi Allah Adam di awal-awal lapisan langit. Yang kedua Nabi Allah Yusuf. Yang ketiga Ibna Al-Khala Yahya wa Isa, saudara seibu, adik kakak Nabi Allah Yahya dan ibunda Nabi Allah Isa Maryam, saudara. Dikumpulkan kembali untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di langit-langit yang ketiga. Wa Idris bersama Rabi'ah. Nabi Allah Idris terpilih karena Allah angkat Nabi Allah Idris dari kecaman kaumnya, ya. Di langit-langit tersebut ditempatkan Nabi Allah Idris, seperti Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah dari kejahatan pembunuhan umatnya di kala itu. Wa Harun bersama Khamsah, dan Nabi Allah Harun di langit yang kelima. Wa bersama Sadisah Musa, dan di langit-langit yang keenam adalah Nabi Allah Musa. Itulah yang Nabi tatkala diperintahkan, dihadiahkan salat 50 waktu, Nabi kita Muhammad terima dengan apa adanya, tidak memprotes, tidak meminta kekurangan, tapi dia singgah atau lewat kepada Nabi Allah Musa. Berdialoglah Nabi dengan Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Bilang, umat itu diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, 50 waktu. Aku umat dan Israel yang banyak ibadahnya, yang lama umurnya, yang tua umurnya, tapi nggak bakal tua sehari semalam 50 waktu. Utlub takhfif min rabbik, minta dikurangi daripada 50 waktu, sehingga Nabi Musa melihat Nabi kita Muhammad SAW, wajahnya yang berseri-seri, yang bertemu dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Itulah yang berkali-kali dari 50 diturunkan, sebagian riwayat 40, diturunkan 30, diturunkan 20, diturunkan 10. Mundar-mandir Nabi kita Muhammad. Nabi Musa beruntung melihat langsung wajah Nabi Muhammad yang baru saja bertemu dengan Allah. Dia nggak bisa bertemu dengan Allah. Nabi Musa waktu di bumi, di Tur Sina, di Jabal Tur Sina di Mesir, dia ingin bertemu. Kata Allah, "Akhla'na na'laika ya Musa, innaka bil wadi al-muqaddas tuwa." Kau mau masuk ke tempat yang suci, lepas tompahmu. Ini tompah nggak boleh masuk ke tempat yang suci seperti masjid. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah dengan pakaiannya, dengan terumpahnya, dengan jubahnya, dengan imamahnya. Nah, Nabi Musa hanya diberikan seperti daripada nur Allah Subhanahu wa taala. Wasa'id Musa, pingsan Nabi Musa bertemu dengan Allah dengan cahayanya di dunia
tapi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Bahkan diriwayatkan dari pertemuan tersebut berulang kali. Dan Nabi Musa beruntung melihat Nabi terus, baru bertemu dengan Allah. Yang pertama ketemu Nabi Musa, naik lagi dipanggil lagi oleh Allah, ketemu lagi Nabi Musa. Masya Allah, seperti cahaya yang baru dicas dengan cahaya yang baru. Begitulah katanya Nabi ini, Nabi kita, Nabi Tawadhu, Nabi Muhammad Tawadhu. Dia diberikan nasihat oleh pendahulunya, orang-orang yang lebih tuanya, dia terima. Dia menganggap Nabi Musa adalah seniornya. Dia terima sarannya, diterima masukannya. Nabi yang penuh ketawaduan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai kata Allah, "Hunna khamsun wa fil ajri khamsuna." Hasan, masya Allah. Tetap aku sudah tetapkan 5 waktu, walaupun sudah berkurang 5 waktu sehari semalam, tapi tetap pahalanya 50 waktu. Alhamdulillah. Setiap hari hanya 5 salat, tapi pahalanya 50 kali salat. Alhamdulillah. Itu juga rahimallahu akhi Musa. Nabi mengingat jasa Nabi Musa. Ya, semoga dirahmati Musa katanya. Yang mana dia memberikan saran masukan sehingga umatku mendapatkan keringanan 5 waktu, tadinya jadi 50 waktu. Orang yang bersyukur ingat jasa orang. Nabi Musa mendoakan, Nabi Muhammad mendoakan Nabi Musa dengan sebab dia memasukkan saran yang bagus, ya, meminta kurang daripada perintah sholat 50 jadi 5 waktu. Tapi tetap pahalanya kata Allah, tetap pahalanya 50 waktu. Wa Ibrahim sama Isabi'ah. Nabi Allah Ibrahim bapak ketiga, bapak pertama Adam, bapak kedua Nuh, bapak ketiga Nabi Ibrahim. Yang daripada ulul azm yang mempunyai umat yang besar. Nabi Nuh yang pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang ketiga, Nabi empat Nabi Isa yang mempunyai daripada kitab Taurat dan Injil, Musa dan Isa. Nah, Nabi Ibrahim pun Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit-langit yang ke-7. Apa kata Nabi Ibrahim? Iqra ala ummatika salam. Wahai Muhammad, katanya salamin dari aku kepada umatmu. Ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyillah Ibrahim alaihi salam. Kita mengambil ucapan titipan salam dari Nabi Ibrahim dijawab dengan ala nabiyillah Ibrahim alaihi salam. Apa ditetapkan? Banyakkan kata Nabi Allah Ibrahim kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu adalah tanaman-tanaman pohon-pohonan surga. Di dalam surga seseorang mempunyai tanah yang luas, hamparan-hamparan tanah yang luas, halaman-halaman daripada istana surga. Itulah tanaman-tanamannya. Kalau kita mempunyai pohon-pohonan yang rindang di dalam surga, dari ucapan kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah titipan salam dari Nabi Ibrahim kepada umatnya. Alhamdulillah. Kita sering membaca subhanallah walhamdulillah wa la bahayanya apa adalah penyakit yang turun bahaya, sesuatu yang membahayakan diri kita. Sifat apa? Ad-darb
Tak boleh kita sombong, takabur dengan kepintaran kita, dengan keahlian kita, dengan keilmuan kita. Tidak boleh. Man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang bertakabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita bangga atau sombong dengan kecantikan, ketampanan, kekayaan, ya, atau kepintaran dengan kita, dengan bisa bicara, bisa mengaji, bisa mengajar, bisa baca. Tak boleh. Itu semuanya dari Allah Subhanahu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sifat waraf, dia bisa berbicara dengan bagus, lantang dan lain-lain, dan dia menjadi orang yang tenar. Bahayanya kalau dia sombong, jatuh nanti. Ingat banyak orang-orang yang begitu di dalam masa tenarnya, masa gayanya, akhirnya ya jatuh. Salah, ya. Dia kesombongannya merasa dia orang yang pertama, atau orang yang tenar, atau orang yang pintar di dalam berbicara, di dalam pidato dan lain-lain. Akhirnya dia dengan kesombongannya wada'ahu. Tapi orang yang tawadhu, orang yang merendah diri, orang yang dia selalu merasa dirinya bodoh, merasa dirinya orang biasa, tidak ada kesombongan, rafa'ahu Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu. Itulah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqfid janahaka lil muslimin, rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad terhadap orang-orang muslim. Dididik oleh Allah, diadab oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didikan Allah. Dia sayyidul mutawadhi'in. Nabi kita adalah orang pemimpin orang-orang tawadhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abad syaja'ah bagi. Syaja'ah perlu keberanian. Orang berani perlu di dalam jihad fisabilillah, membela agama Allah perlu, tapi jangan dengan keberaniannya, dengan kejagoannya untuk zalim, untuk menganiaya orang, untuk berbagi, untuk melampaui batas menjahati orang. Tidak boleh. Kita punya people atau punya pakaian kita, pakaian karate, mukul-mukul orang. Tidak boleh. Asyaja'ah dan jihad, keberanian itu di waktu jihad fisabilillah, bukan di kampung, bukan untuk orang lemah, untuk menyiksa orang, tidak. Keberanian itu di tempatnya, yaitu perang fisabilillah. Bahaya orang yang syaja'ah yang berani itu kalau dia melampaui batas dengan kejagoannya, dengan keahliannya. Tidak boleh dia sombong, membalui orang dengan kekuatannya, dengan keilmuannya, yaitu daripada keberaniannya, bukan di tempatnya. Di tempatnya adalah perang fisabilillah. Wa afatus sama'ah man, masya Allah. Dan bahayanya seseorang yang sering as-samah, as-sami, orang yang pemurah, orang yang memberi, orang yang tidak pernah menolak pemberian orang. Tapi bahayanya jangan mengungkit-ungkit nikmat. Itu bahaya. Ngasih sono, tapi disebut-sebut aja, diungkit-ungkit aja. Itu dari kue tuh, itu dari anda, ini dari ya. Sama juga kata Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan engkau merasa pemberi. Yang pemberi yang semata-mata adalah Allah. Tak boleh kita ngaku kita beri. Minallah, milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya orang yang bagus sifatnya dermawan, pemberi, ya, donatur dan seterusnya, tapi jangan juga nyebut-nyebut, jangan mungkin nanti jadi dia akhirnya tidak dapat pahala, hilang. Itu bahayanya orang-orang yang pemurah. Wa abatul jamal al-khuyala, dan bahayanya orang yang tampan ganteng, ya, dengan badan yang sempurna, wajah, rambut, kulit, cakep semuanya. Hati-hati, jangan khuyala, jangan sombong, jangan takabur dengan kecantikan ketampanan. Allah kuasa, 1 menit dikasih 1
urat nadi yang rusak, bahaya badannya hancur langsung, hilang langsung, stop langsung dengan izin Allah. Kita sombong dengan kecantikan, ketampanan, kegantengan, kekuatan tidak. Jangan. Allah kalau ambil satu urat itu, stroke ya, hilang itu kekuasaannya, hilang kecantikannya. Yang tadi gemuk bisa kurus, yang tadi cakep bisa jadi jelek. Subhanallah. Nggak boleh kita khuyala takabur dengan kecantikan, ketampanan, kejantanan kita nggak boleh. Wa betul ibadah al-fatrah, ibadah rajin, bagus, siang malam baca Quran, sholat malam, sholat sunnah, sholat lain, qiyamul lail. Tapi bahayanya jangan bosan. Kalau bosan, udah hilang deh. Rasulullah berkata, kesian salah satu sahabat biasa bangun malam, akhirnya dia bosan, dia datang lagi ngaji, begitu juga ngaji. Bosan dengan orang. Nggak boleh. Kita harus istiqomah, walaupun sedikit, walaupun sebentar, walaupun beberapa menit, tapi dengan istiqomah kita dapat pahala yang besar. Kalau bosan, ya tinggalin. Kemarin semuanya malam, wah bagus banget, 15 rakaat, 20 rakaat, untuk puasa sudah habis, tahu-tahu hilang aja. Nggak datang lagi, nggak puasa lagi, nggak bangun malam lagi. Nah, kenapa tuh? Karena dia bukan lillah, karena ada maslahat dunia. Baik itu puasa, salama, wasalla li hajatin kana yuriduhu falamma qala hajatahu la shalla wa la shalla. Dia mau sembahyang rajin, tunjukin sholatnya rajin, ada maunya, pengen ngelamar kalau gitu. Sudah diterima lamarannya, sudah bisa dilamar diterima, jangan sembahyang lagi, jangan sholat lagi. Nggak boleh begitu. Bahayanya seseorang ibadah, dia al-fatrah, panas, bosan, berhenti, nggak ditinggalin untuk ibadah semua. Begitu juga kita apa saja, terutama menuntut ilmu. Wa betul hadiri al-kadzib, bahayanya omongan kita, ucapan kita, dosanya adalah dusta. Man kathura kalamuhu kathura ghadabuh. Siapa yang banyak omongnya, banyak salahnya. Bahayanya omongan itu jangan sampai dusta, jangan sampai bohong. Akhirnya dari kalimat yang tidak benar-benar nyerempet, berlebihan, kelamaan, akhirnya banyak bohong. Alhamdulillah. Wa afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya ilmu, dia punya ilmu banyak, dihafal ayat, dihafal hadis, dihafal cerita, lupa. Ini bahayanya ilmu, lupa. Ya, kalah ilmu itu, dia sudah catat di sini. Ada satu pikiran masuk, hilang itu ilmu semuanya. Terutama pikiran pengetahuan ya. Ada ulama namanya Ibnu Daqiqul Id. Dia alim, mau khutbah Jumat. Id lagi, hari raya Idul Fitri, tapi di rumahnya bininya ngomel-ngomelin. Bininya ngomelin, mana mau sembahyang, rumah kita nggak ada terigu, nggak ada kurma, nggak ada ini, nggak ada itu. Waduh, mau sembahyang tuh, mau sembahyang Id, hari raya Idul Fitri, diomel-omelin sama bininya. Masuk itu pikiran, pas giliran dia khutbah dia lupa yang dibaca apaan, yang diingetin. Ini saya minta terigu, minta komen, minta berlebaran. Bahaya itu, nggak boleh kita masukkan sesuatu pikiran dalam ilmu, dalam ibadah. Udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama ilmu harus ingat-ingat, diulang-ulang, ditulis, dicatat, diapalkan, diseringkan. Al-ilmu yazidu bil-infaq. Ilmu itu bertambah kalau diinfakkan, dibaca lagi, diulang lagi. Jangan sampai lupa. Wa afatul hilm as-samah. Afatul hilm, bahayanya orang yang halim, sangat sabar. Kalau dia sudah sabar, hati-hati, jangan suka keluar omongan kotor. Bagus, sabar. Giliran dia ngomongnya kotor.
kalau udah punya sifat sabar bagus. Alim lebih, karena Halim hanya guna nabiyya. Ya, sifat yang sangat sabar yaitu Halim. Bisa-bisa dia mendapatkan sifat kenabian. Itulah sifat-sifat para nabi. Sabarnya melampaui batas. Tapi hati-hati, nanti dia suka-suka nyeletuk namanya. Omongannya sabi. Sabi itu omongan yang kotor, omongan yang jorok, omongan yang gak bagus. Akhirnya hilang itu sabar, hilang pahala ke halimnya tersebut karena dia menyakiti orang dengan omongannya, menyakiti dengan menyeletuk kata-kata yang kotor. Alhamdulillah meda. Wa'afatul hasad al-fakhr, dan bahayanya keturunan darah daging kalau dia bangga dengan keturunan, tidak boleh bangga. Bahayanya keturunan Nabi, saya keturunan Habib, tidak boleh bangga. Ya, banggakan amal ibadah kita, taat kita, istiqamah kita. Kalau seseorang bangga dengan keturunannya, itu bahaya. Betul. Al-hasad al-fakhr. Bahayanya seseorang melihat darah daging keturunan kalau dia bangga, dia tidak mengikuti amal ilmu orang-orang bapak ibu kakeknya moyangnya, tetapi dia berbeda dengan kakek moyangnya. Dia maksiat, dia berbuat yang buruk, tidak boleh. Dia bangga-bangga kepada kana abi, ya. Tapi lihat engkau, dirimu bagaimana, imanmu bagaimana, amal solehmu bagaimana, dengan kakek moyang lebih bagus atau sama atau kurang kita dengan orang-orang tua. Maka bahaya seseorang yang membanggakan nasabnya. Terakhir, orang fakujud as-saraf, ya. Bahayanya orang yang jud tadi karim, orang yang doator, orang yang dermawan, jud di atas karim, jud sakhim, ya. Karim, jud sakhim, sifat-sifat orang yang memberi selalu. Karim, ada yang sifatnya nggak boleh melihat sesuatu dia kasih orang, nggak pakai minta. Ada lagi yang minta dan minta dia kasih selalu. Sakhim, as-sakhim garibun min Allah. Orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Garibun minan nas, garibun minal jannah. Dekat dengan manusia, dicintai oleh manusia dan dekat dengan surga. Kawanannya bakhil, alhamdulillah men. Betul, bahayanya orang yang terlalu murah kalau dia boros bukan di tempatnya. Main boleh, ada yang bayarin. Main ini, ada yang bayarin. Tapi di dalam sholat, di dalam maulid nggak mau. Itu bukan di tempatnya. Jalan-jalan yuk, ada yang bis, ada yang bayarin bis. Lo makan-makan yuk di puncak, ada yang bayarin. Itu pemurah, bagus. Tapi bahaya kalau bukan di tempatnya. Dari tempatnya, tempatkan harta itu kalau kau mau pemboros, tempat di tempatnya yang baik. Dari di masjid, dari menjadi orang-orang yang sholat, ini orang-orang pemain-pemain maksiat yang ajak dikumpulin, dimodalin, dibeliin apa-apa. Orang yang ngaji kan dikasih nasi ulang kan begini. Kita kan nasi ulang dibeliin. Itu orang-orang main mana kalau wisata, jalan-jalan, dia bayar semua. Main boleh, ayo. Main apa lagi, ayo. Dia modalin, tapi giliran ibadah nggak mau. Uangnya boros di tempat, bukan di tempat. Bahaya itu. Apa tuh kita habisin selembar. Walaupun sebagiannya tadi udah diulang. Apa tuh dia telah 5 menit lagi. Udah berpuluh. Nggak apa-apa ya? Terus ya? Nggak apa-apa sebulan sekali sih. Apa tuh din dan ada? Bahayanya agama yang kita pegang, agama kita jaga, kita pelihara, kesucian agama kita, kekokohan iman yakin kita. Bahayanya kalau ada 3 orang. Faqihun fajir, seorang yang mengerti agama, mengerti halal haram, mengerti boleh atau tidak, tapi fajir, bermaksiat. Alhamdulillah men. Orang-orang faqihnya pemaksiat yang menerjang yang haram, memberanikan fatwa-fatwa dan memberanikan fatwa-fatwa halal dan haram
ilmu fikihnya tapi salah, ini bahaya untuk agama kita. Jadi jelek nama agama kita. Karena sebab orang-orang alimnya yang berilmu, dia mengharamkan yang halal, dia menghalalkan yang haram. Dia berfatwa sembarangan, akhirnya agama kita disemongkan, dijelekkan. Yang kedua, imam jahil, pemimpin yang zalim. Agama bagus, Islam, pemimpin yang zalim. Tidak takut kepada Allah, yang menjalankan syariat Nabi Muhammad. Dia tidak menjalankan keadilan. Dia bahkan dia memihak. Dia bahkan rakus, serakah dengan kepemimpinan, dengan pangkat, dengan harta. Bahaya ini, bahaya di agama kita. Karena ada imam jahil, pemimpin yang bodoh. Yang ketiga, umum jahil. Orang-orang yang mau beramal tapi tidak dasar ilmu, jahil. Jangan. Kita mau beramal berbuat, berijtihad, memperbanyak amal tapi dengan dasar ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau tidak dasar ilmu, segala amal ibadah yang kita kerjakan bahkan nanti amalnya ditolak oleh Allah. Jahil. Nggak boleh. Ini merusak agama, menjelekkan agama. Kenapa? Supaya tapi cara sembahyangnya salah. Wah, aduh wudu cara wudunya salah. Dia berbuat kata-kata omong-omongan tapi ucapannya salah. Ini memalkan agama, menjelekkan agama. Hadisnya riwayat Imam Abdullah bin Abbas. Dua lagi, sedikit lagi dari Imam Dailami di dalam Musnad. Afatul ilmi an-nisyan, tadi diulang. Di hadis yang ke-10 diulang lagi di hadis ke-12 dari Abdullah bin Mas'ud. Afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya ilmu itu kalau dilupakan. Dia mempunyai ilmu, dia mempunyai ayat-ayat hadis, dia banyak hafal hadis, ayat Quran, lupa. Bahaya. Merusak kepintarannya, merusak namanya karena lupa dengan dia tidak ulang-ulang. Ada pikiran yang dia pikirin, akhirnya kelupaan daripada ilmunya. Apa contohnya? Bahaya ilmu katanya idha'atuhu an tu'adida bi ghairi ahlihi. Engkau memberikan ilmu itu kepada bukan orangnya. Ya Allah. Ilmunya tidak bermanfaat. Ini enggak bagus. Ilmu yang tabi'u bih. Ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan buat manfaat orang lain. Yang diamalkan, yang betul-betul ilmunya nafi'. Kalau dia ditempatkan bukan di tempatnya, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat. Tidak untuk lillah, tidak untuk karena menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ditempatkannya untuk dunia, ditempatkannya untuk bangga, ditempatkan untuk jabatan dan lain-lain. Alhamdulillah nih, orang sekarang mau cari ilmu, mau jabatan, mau tempat, mau tenar, mau ini, akhirnya dia nggak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah menyalurkan min ilmin la yanfa'. Aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Terakhir, akilu riba, memakan uang riba. Ini yang sekarang lagi beredar, gadai jenis-jenis yang menaruh sertifikat, ambil uang pinjaman, nanti bunganya sekian tiap bulan. Ini bahaya, meludeskan, menghabiskan harta kita. Jauhkan itu semuanya. Jangan main riba, jangan satu dipanggilnya meminjam dengan tidak ada dasar dagang. Kalau dagang, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada perdagangan, ada sesuatu yang jelas, ada untung rugi bersama, boleh. Kalau ini menekan orang, memaksakan orang, dia maunya untung saja, dosa. Ya? Akilu riba, dilaknat oleh Allah. Wa mukilahu, yang mau diwakilkan, saya wakilkan kau urusin ini surat ke bank, ini yang jalanin karena puasa kena juga dia, karena dia yang urusin, karena dia wakil. Wa katibah, penulisnya yang menjadi orang di banknya lah, di mana kan? Penulis jangan mau. Kita suka bilang kalau mau kerja, tapi jangan bagian ribanya. Ketika
jadi bank boleh, tapi jangan bagian ribanya. Itu yang suka nawar-nawarin orang, yang dipanggilnya apa itu, lawan-lawan nah, itu semuanya itu petugas-petugas yang berhenti dari pekerjaan ini itu dikutuk oleh Allah Subhanahu, karena itu akan membahayakan orang. Masih minjem nanti ribanya, persentasenya, bunganya gede banget. Orang nggak mampu, akhirnya orang ludes, diambil rumahnya, diambil suratnya, dia kena penjara yang terus kenal. Wasyahidah, yang nyaksiin juga nggak boleh. Jangan mau nyaksiin ada perdagangan jual riba, jangan mau jadi saksi. Kena kita dikasih duit sedikit, dosanya kena. Kan saksi biasanya ada uang saksi benar. Nggak mau, jangan kita jadi saksi. Kita redok aja ini kalau kita saksi untuk perbuatan dimakan uang riba awal. Ya. Semuanya tidak ada dari kalau dia tahu itu jelas-jelas perdagangan riba, perekonomian riba, ya. Jual beli riba atau pinjaman riba dilarang, ditutup oleh Allah Subhanahu. Mal'ununa 'ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup semuanya. Orang yang makan, yang diwakilkannya, penulisnya, penyaksinya, semuanya ditutup. Nanti dari kiamat. Siapa lagi? Al-washimah wal maushumah lil hasan. Nah, ini pas ibu yang merubah-rubah wajah jelek jadi cakep. Bukan rias apa namanya? Yang suka pakai benang, suka pakai suntik sono, suntik sono, suntik sini, habis itu bukan suntik. Ya. Kalau dia menggunakannya menjadi bilangan, yang tukangnya bilangan juga. Maka kalau dia tukang rias, jangan mau yang bagian robah-robah wajah orang. Kalau sekedar rias boleh, tapi jangan cukurin alis perempuan. Cukur alis nggak boleh, dia cukur. Nah, dosa ini. Ada ilmunya, ada batasnya, ada boleh, ada enggaknya. Nah, dahulu coret-coret basma, tato juga termasuk. Tato di sini, sembarangan itu tato di mana tahu? Ada di kaki, ada di badan. Itu semuanya, walaupun kelihatannya enak, tampan, bagus, itu semuanya nggak boleh di dalam Islam, yang boleh sama sekali. Bahkan ditutup kalau dia bawa untuk ibadah dan lain-lain. Yang ketiga, wala sedekah. Orang menunda-nunda sedekah. Ya. Orang yang mau sedekah, entar aja deh, besok aja deh, ya, nanti aja deh. Ini nggak boleh sama sekali. Sedekah kata Rasulullah, "Tubdu sadaqati fa ni'mah, wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara wa khairun lakum." Kalau kau mau bersedekah, mantanin langsung. Khairul birri 'ajiluhu. Jangan kau ada orang bilang nggak ada, gua bilang nggak ada. Ada tamu mau minta proposal, bilang nggak ada. Padahal dia ada. Nah, atau dia punya duit, bilang nggak ada duit. Lalu sedekah, ya, dia menyimpang dari kebenaran di dalam bersedekah, nggak boleh. Wal murtaddu a'rabiyyan ba'da hijrah. Yang terakhir, orang-orang yang Arabi, dia masuk Islamnya karena apa? Karena perut, karena lapar, karena uang, karena ada maslahat. Nanti sudah perutnya dibalik lagi jadi orang-orang Badawi, Arabi, murtad. Naudzubillah, ini orang-orang tersebut dilaknat oleh Allah. Karena dia masuk Islam ini permainan, hanya perut. Ya orang sekarang nih, kita bahayanya giliran mau pemilu aja. Awal menawar, jangan. Beda yang benar, karena Allah Subhanahu sampai kesono juga yang penting duit. Nah ini dilaknat orang ini, karena dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang Arabi zaman Nabi, dia ikut-ikutan. Muhammad mau perang nih, ya? Ada yang bayarin berapa, kita ikut. Nggak dibayar, pulang. Dibohongin. Nah Islam nggak boleh. Kita kalau membela agama Allah, bela agama Allah tanpa pamrih, tanpa minta, tanpa dikasih. Bela agama Allah itu waktu zaman Nabi Muhammad. Ba'dal hijrah, setelah hijrah. Orang-orang Arabi di dalam ayat Allah, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang pedalaman, Badawi itu sangat-sangat kufur dan munafik, ya? Karena dia segala sesuatunya uang, segala sesuatunya perut, yang penting dapat
sebagian itu munafik naudzubillah dari wallahu a'lam bishawab. Maaf lewatan nanti kita ke halaman yang kedua. Tetap jangan lupa lagi.